Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Utitena pamajeya dhammang sucaritang care dhammacari sukang seti asming loke param hijati. Bangun, jangan lengah, tempuhlah kehidupan dengan benar. Siapapun yang menjalankan hidup dengan benar, ia akan berbahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Romo Pandita, para bapak, ibu, saudara-saudari yang berbahagia, selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan malam hari ini, kita masih punya satu kesempatan yang baik, di mana di tengah kesibukan Bapak Ibu masih punya kesempatan menyisihkan sebagian waktunya untuk kembali mengikuti rangkaian sebulan pendalaman Dhamma. Tentu waktu begitu cepat, tidak terasa 3 hari lagi sudah masuk Trisuci Waisak 2563. Tentu seperti halnya di tempat lain, di Wihara Buddha Sakyamuni ini membuat satu kegiatan yang sangat baik sekali dalam rangka untuk memperdalam keyakinan, khususnya tentang ajaran Sang Buddha. Dan malam hari ini, tema yang akan kita bahas adalah cahaya kebijaksanaan menghapus kabut kebodohan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam Dhamma sering diibaratkan seperti cahaya. Bahkan di dalam Anguttara Nikaya kelompok 4 disebutkan di sana bahwasanya di dunia ini ada 4 jenis cahaya. Yang pertama adalah Suryaloko, Candaloko, Agaloko, dan Panyaloko. Suryaloko artinya cahaya matahari, Candaloko artinya cahaya rembulan, Agaloko artinya cahaya dari api, dan Panyaloko adalah cahaya kebijaksanaan. Di sana Sang Buddha menyebutkan dari 4 jenis macam cahaya ini, cahaya kebijaksanaanlah yang disebut yang terunggul. Mengapa? Karena cahaya kebijaksanaan inilah yang membantu kehidupan kita, yang lebih unggul. Memang dengan adanya rembulan, adanya matahari, itu membantu kita supaya kita tahu ada siang, ada malam. Kita tahunya dari rembulan dan matahari. Karena kalau muncul matahari, itu tandanya siang hari. Kalau muncul rembulan, tandanya malam hari. Maka rembulan dan matahari tidak pernah bareng-bareng. Kita butuh matahari dan rembulan untuk menghitung waktu juga. 1 hari ketahuannya juga dari rembulan dan matahari. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan dipakai untuk penanggalan. Begitu pula api, kita semua juga butuh api. Untuk masak pakai api. Untuk nyalakan lilin ya pakai api juga.
Tapi disebut di sana, kenapa Sang Buddha menyebut cahaya yang paling unggul adalah kebijaksanaan? Karena kebijaksanaan inilah yang kita pakai untuk menghadapi kehidupan ini. Karena kepandaian kita menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki, itulah kebijaksanaan. Maka untuk menjadi orang bijaksana ini terus terang tidak mudah. Maka kita berterima kasih kita ketemu dengan ajaran Sang Buddha. Kenapa? Karena kita tidak usah lagi mengalami sendiri. Karena Sang Buddha adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Beliau menuntun jalan menuju akhir penderitaan, sempurna pengetahuan serta tindak tanduk, guru para dewa dan manusia yang sadar, yang patut dimuliakan. Maka salah satu bentuk puja kepada Sang Buddha sebagai rasa terima kasih bukan semata membakar dupa, menyalakan lilin. Karena ada puja yang lebih tinggi, adalah patik-patik puja, puja melalui praktek. Dan praktek ini perlu yang namanya kebijaksanaan. Karena praktek dhamma tanpa kebijaksanaan sulit. Maka selama sebulan pendalaman dhamma ini endingnya itu supaya Bapak Ibu ini tambah bijaksana. Kenapa? Karena setiap hari Bapak Ibu akan ketemu dengan permasalahan. Kalau tidak bijaksana, terbawa yang namanya persoalan. Maka di dalam kehidupan kita ini seperti dulu pernah saya sampaikan, bahwasanya kita hidup punya tujuan untuk bahagia. Syarat agar kita bahagia adalah mempraktekkan dhamma. Bagaimana mempraktekkan dhamma? Harus punya yang namanya kebijaksanaan. Bante, kan pengalaman saya sedikit, saya belum mengerti. Topik-topik dhamma belum mengerti. Dulu ada kisah yang mengingatkan kita betapa bergunanya sebuah pengetahuan. Itu diibaratkan seperti orang buta yang membawa lentera di malam hari. Orang pada ngomong, untuk apa engkau membawa lentera sedangkan engkau tidak melihat? Jalanan gelap, engkau tidak tahu. Tapi kenapa engkau membawa tongkat dan membawa lentera? Apa jawabnya orang buta itu? Orang buta itu menjawab, memang saya tidak melihat, tetapi dengan saya membawa lentera, orang tidak bakalan nabrak saya. Sama, saya belajar dhamma kan belum punya tujuan untuk mencapai nibbana toh Bante. Apakah semua pengen mencapai nibbana? Oh belum Bante. Ya enggak apa-apa. Tapi minimal tidak sampai jatuh di dalam penderitaan. Saya tidak seperti Bante. Bante kan mau jadi nibbana. Saya kan masih pengen senang-senang. Boleh senang, tapi jangan sampai menderita. Maka kita perlu belajar bijaksana. Maka menjadi orang bijaksana itu bukan indah merangkai kata, tapi juga indah mengelola sebuah permasalahan. Kita hidup terbiasa dengan kenikmatan. Kita hidup biasa dengan rasa enak yang saya ibaratkan seperti seres. Kita biasa hidup dengan kenyamanan. Tanpa pernah mendengar tentang penderitaan, kita anggap sama. Sehingga di situ kita butuh yang namanya kebijaksanaan. Maka Sang Buddha mengenalkan dhamma ini bukan tujuannya untuk menakut-nakuti kita, bukan. Sang Buddha mengajarkan dhamma ini bukan untuk bikin kita pesimis, bukan. Supaya kita jadi orang bijaksana. Karena kebijaksanaan ini adalah pengetahuan di dalam mengaplikasikan, kita punya pengetahuan dan pengalaman ketika menghadapi persoalan. Dan perlu Anda ketahui, persoalan hidup itu tidak pernah ada kurikulumnya, sehingga tidak bisa dipelajari. Maka di dalam kehidupan kita belajar dhamma, ini memunculkan cahaya, supaya kita punya yang namanya kebijaksanaan. Cahaya ini otomatis, di mana ada gelap, kalau ada cahaya
maka gelap itu akan hilang. Kalau ada cahaya, gelap akan hilang. Kalau ada cahaya, kita tahu bedanya ini dan itu, kita tahu. Coba kalau seandainya ruangan ini lampunya dimatikan. Bagaimana membedakan antara meja dan kursi? Bisa bedakan? Tidak bisa. Ketika lampu ini nyala, kita bisa katakan di sebelah sana meja, di sini kursi. Kenapa? Karena punya cahaya. Dalam hidup kita juga sama. Mana yang harus kita pegang, mana yang harus kita lepaskan, itulah kebijaksanaan. Jangan semuanya dipegang. Maka kita belajar Dhamma itu seperti itu. Tujuannya supaya kita hidup jadi orang bijaksana. Setiap waktu kita akan ketemu masalah. Maka di dalam khotbah Sang Buddha, khususnya kepada para biku, supaya para biku ini memahami, kadang-kadang Sang Buddha menguraikan sesuatu yang sulit tentang hidup ini penderitaan, hidup ini ada sebab penderitaan, dalam hidup ini ada akhir penderitaan, dan dalam hidup ini ada jalan menuju akhir penderitaan. Memahami ini Anda jadi bijaksana, sehingga dalam hidup Anda tidak kaget. Jadi kalau Anda paham 4 ajaran Sang Buddha ini, ada penderitaan, ada sebab penderitaan, ada jalan, ada akhir penderitaan, ada jalan menuju akhir penderitaan. Paham ini saja, hidup Anda sudah setengah masalah Anda kelar. Dicela orang, wajar toh, berkumpul dengan yang dibenci. Kehilangan, wajar toh, berpisah dengan yang dicintai. Dalam jagat raya ini, siapa yang bisa memilih seperti apa yang saya kehendaki? Berkumpul hanya dengan yang saya cintai, berpisah hanya dengan yang saya benci. Bisa begitu? Mau saya sih begitu. Yang tidak menyenangkan tolong jangan dekat-dekat. Yang menyenangkan kesinilah. Tidak bisa. Kenapa? Ini realita kehidupan. Berbicara kebijaksanaan, maka kita berbicara tentang realita kehidupan. Maka menjadi orang bijak di sini, kita belajar untuk melihat realita kehidupan. Malam hari ini saya tidak berbicara yang tinggi, tetapi berbicara apa yang sangat bermanfaat untuk sekarang. Karena kalau saya berbicara nibbana, ya bolehlah dipelajari. Tapi Anda keluar sampai ruang parkir sana, Bantinnya tadi ceramah apa itu? Ajatang, abutang, asangkatang, apa itu? Jadi dalam hidup ini, kita belajar Dhamma ini belajar untuk bijak. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian kita diajak untuk bijak? Supaya dalam hidup kita ini kita tidak lalai. Seperti tadi saya sampaikan, kalau kita bawa lentera, meskipun kita belum bisa melihat, minimal kita tidak menderita karena ditabrak orang. Sama juga di dalam praktek Dhamma, meskipun belum mencapai tingkat kesucian, diharapkan jangan sampai jatuh di 4 alam menyedihkan. Nanti Anda baca sendiri salah satu khotbah Sang Buddha, terdapat di dalam Majjhima Nikaya yang berjudul Dhamma Duta. Kok Dhamma Duta? Duta Dhamma. Jadi utusan surgawi itu loh. Majjhima Nikaya 130. Dewa Duta, kok Dhamma Duta? Dewa Duta. Efek dari tadi pagi langsung ke sini. Dewa Duta. Majjhima Nikaya 130. Di situ diibaratkan, Sang Buddha mengibaratkan seperti orang yang berada di 2 rumah. Dia berdiri di antara 2 rumah itu, dan di rumah itu dua-duanya saling terbuka. Pintunya terbuka. Maka orang yang bisa melihat dan orang yang sehat, dia tahu siapa yang masuk, siapa yang keluar, siapa yang masuk, siapa yang keluar. Apa yang lanjutan dari khotbah itu? Sang Buddha sampaikan begini. Dalam kehidupan ini saya melihat kelahiran ke kelahiran, kelahiran ke kelahiran, kematian dan kelahiran, kematian dan kelahiran. Dia masuk, dia keluar, dia masuk, dia keluar. Semua bergantung dari tindakan. Nanti baca sendiri Majjhima Nikaya 130. Sekarang enggak usah buka buku-buku, enggak usah, tinggal Google Majjhima Nikaya 130.
Kalaupun salah dibetulkan sama Google. Di situ Anda bisa baca sendiri. Semua makhluk bisa masuk ke sini, masuk ke situ. Yang rupawan, yang kaya, yang kedudukan tinggi, semua bisa masuk masing-masing ke pintu itu masing-masing berdasarkan perbuatan mereka sendiri. Terus dilanjutkan di dalam khotbah yang berjudul Dewa Duta itu. Oh para biku, ada seseorang yang selama hidupnya dia berpandangan benar. Dia mengisi pikiran, ucapan, perbuatan dengan hal yang baik. Dia berbakti kepada ayahnya, dia berbakti kepada ibunya. Dia menyokong orang yang tidak mampu. Setelah mereka meninggal, mereka lahir di alam surga, ada juga sebagian di alam manusia. Tetapi para biku, saya melihat ada juga manusia yang berpandangan salah. Dia tidak mengisi pikirannya dengan baik, dia tidak mengisi ucapannya dengan baik, dia tidak mengisi perbuatannya dengan baik. Dia punya ayah dan punya ibu, dia tidak berbakti sama ayah dan ibu. Di antara mereka ada yang jatuh di alam binatang, ada yang jatuh di alam neraka, ada yang jatuh di alam peta. Bukan karena ayah mereka yang menyebabkan dia menderita, bukan karena ibu mereka yang bikin mereka menderita, bukan karena saudaranya yang bikin mereka menderita. Yang bikin mereka menderita adalah diri mereka sendiri. Kenapa kok diri mereka sendiri? Karena tidak punya kebijaksanaan. Maka sangat bahaya sekali kalau sampai kita hidup lalai, sehingga tidak tahu melakukan tindakan-tindakan yang berjasa. Karena ada orang berkata begini, hidup kan cuma sekali. Ini pandangan salah. Waktu dulu saya membaca 31 alam kehidupan, saya heran. Penyebab orang lahir di neraka di situ ditulis karena pandangan salah. Saya mikir, masuk gara-gara pandangan salah kok orang bisa ke neraka? Dulu baca sutanya belum lengkap. Dulu. Setelah saya terbaca-baca, oh ternyata kalau seseorang pandangannya salah, maka pikirnya jadi salah, maka ucapannya jadi salah, maka perbuatannya jadi salah, maka pelanggaran-pelanggaran sila terjadi. Menjadi bibit ke alam menyedihkan. Kemudian di dalam khotbah itu dilanjutkan, supaya Anda tahu. Di dalam khotbah itu dilanjutkan. Kemudian karena ada orang yang tidak melakukan kebajikan, ada ladang berjasa dia tidak gunakan, ayah ibunya ditelantarkan, dia tidak merawat dengan sebaik-baiknya. Ada orang yang patut dihormati, dia tidak hormati. Maka dia lahir ke alam neraka. Kemudian penjaga neraka mengambilnya. Saya baru ketemu, ternyata di Majjhima Nikaya itu ada cerita tentang Gyam Loong. Saya baru tahu Raja Yama ternyata ada di situ. Apakah ini benar-benar ada atau hanya pengilustrasian? Tapi ada tulisannya di situ, Raja Yama. Manusia yang lahir di alam neraka ini dipegang kedua tangannya oleh penjaga neraka, kemudian menghadap kepada Raja Yama. Raja Yama itu raja kematian. Dalam masyarakat itu Gyam Loong. Kemudian ditanya, oh anak muda, kenapa engkau bisa ke sini? Diam dia. Apakah engkau tidak pernah mendengar ada utusan dewa yang pertama? Apa utusan dewa yang pertama? Apakah engkau tidak pernah melihat bayi kecil yang baru lahir? Yang masih lemah, yang tidur bersama kotoran dan air seninya? Oh, melihat Tuhan. Kenapa waktu kamu lahir seperti itu? Kenapa kamu tidak mengisi waktu hidup kamu dengan kebajikan? Apa jawabnya pemuda itu? Saya tidak mampu karena saya lalai. Utusan dewa yang pertama hilang. Kemudian Raja Yama itu bertanya, apakah engkau tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat utusan dewa yang kedua? Apalagi utusan dewa yang kedua ini? Usia tua. Pernah dah engkau melihat seseorang yang jalan terhuyung-huyung? Yang rambutnya memutih, yang giginya sudah tanggal, jalannya membungkuk? Lihat. Apakah engkau tidak tahu kalau engkau akan tua? Tahu.
Tapi sebelum tua mengapa engkau tidak mengisi dengan hal-hal yang baik? Apa jawabnya? Tidak mampu dan lalai. Ini utusan kedua dari alam surga lewat. Utusan dari alam surga yang ketiga, penyakit. Ini utusan dari alam dewa. Oh pemuda, apakah engkau di kala muda hidup tidak pernah melihat orang yang sakit, yang merintih karena kesakitan? Apa jawabnya? Melihat. Tidakkah engkau sadar kalau engkau akan sakit juga? Tahu. Tapi kenapa engkau tidak melakukan kebajikan melalui pikiran, ucapan dan perbuatan? Apa jawabnya? Tidak mampu dan lalai. Utusan dewa yang ketiga tidak kelihatan. Yang keempat, utusan dewa yang keempat adalah kematian. Mungkin Bapak Ibu sudah pada melihat utusan dewa ini ya. Bayi sudah pernah lihat, tua di belakang, sakit di rumah sakit. Utusan yang keempat adalah kematian. Kemudian Raja Yama itu bertanya, oh pemuda, apakah engkau tidak pernah melihat orang yang mengalami kematian, yang digotong, yang kemudian dikremasikan? Pernah melihat. Apakah engkau tidak sadar kalau engkau akan mengalami kematian? Sadar. Tapi kenapa engkau tidak mengisi waktu hidupmu dengan kebajikan melalui pikiran, ucapan dan perbuatan? Jawabannya apa? Lalai dan tidak mampu. Hidup kita ini sangat singkat Bapak Ibu. Jangan sampai tidak mampu dan lalai. Kenapa saya cerita ini? Supaya nanti kalau di antara Anda ada yang lalai kemudian ketemu Dewa Yama, oh saya tidak pernah dengar kok, Bante tidak pernah ceramah tentang ini kok. Ini utusan dewa sudah disampaikan. Maka seseorang yang ingat empat ini, dia bisa lahir ke alam surga. Pertanda alam surga, utusan dewa sudah datang. Dan alam surgawi itu sangat menyenangkan. Memang di Uraian Sutta pun juga ceritanya sama. Maka jangan sampai kita sudah mengenal Dhamma, kemudian kita tidak mampu karena kelalaian kita. Karena kalau sudah ending, sudah lalai, tidak bisa kembali. Maka di sini kita perlu cahaya kebijaksanaan. Semua makhluk bergantung dari tindakan masing-masing. Kita bisa begini, bisa begitu. Boleh sekarang. Tetapi ingat, apa yang kita lakukan sekarang, selama belum mencapai kesucian, apa yang kita tanam itu masih menjadi bahan untuk masa depan. Orang termotivasi yang kedua karena punya masa depan. Maka jangan sampai kita yang termotivasi karena masalah. Kita punya masa depan. Apa masa depannya? Di sini bahagia, nanti juga bahagia. Damang sucari tang care dama cari sukang seti asming loke param hica. Asming loke param hica. Bahagia di dunia ini, bahagia di dunia berikutnya. Berikutnya kapan Bante? Ya besok, ya minggu depan, ya tahun depan, ya kelahiran akan datang juga. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kebijaksanaan jangan sampai kita lalai menyisihkan sebagian waktu hidup kita untuk membuat kebajikan. Jangan sampai lalai. Karena kelalaian ini menyebabkan seseorang tidak melakukan kebajikan. Apalagi masih muda-muda bisa merasakan enak, kadang-kadang lalai. Bahkan diajak orang tuanya ke wihara, bilangnya apa? Mama aja yang ke wihara, papa aja yang ke wihara. Nanti kalau sudah tua giliran kami saja yang berangkat. Lalai, jangan sampai lalai. Jadi di sini satu renungan kepada kita semua, bahwasanya dengan kebijaksanaan yang kita miliki, gunakanlah waktu hidup kita yang singkat ini, karena waktu begitu cepat. Tahu-tahu Anda sudah 50, tahu-tahu. Dulu baru menikah, tahu-tahu anaknya sudah kuliah. Kemudian Anda mikir, kok cepat ya? SMA baru kemarin. Kok sekarang anak-anak sudah gede? Tahu-tahu sudah punya cucu.
Tahu-tahu sudah 60. Tahu-tahu kalau urusan lahir kembali pada enggak tahu. Tapi minimal sebelum itu terjadi, gunakan waktu hidup kita dengan sebaik-baiknya. Itulah orang yang bijaksana. Nanti punya masalah, belajarlah. Jangan sampai kita menggunakan waktu tanpa banyak belajar. Apapun pelajarilah. Karena kebijaksanaan itu adalah kumpulan dari pengalaman dan pengetahuan. Dengan punya pengetahuan, punya pengalaman, mengkolaborasikan. Sehingga di dalam kehidupan Anda tidak ada sebuah permasalahan. Di sini bahagia, nanti bahagia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda berbahagia. Semoga semua